Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Alfianti dari kelompok 6. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi pengertian kompensasi. Kompensasi ini merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi perusahaan guna untuk meningkatkan prestasi kerja serta kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan dapat mempertahankan karyawan agar betah kerja. Jadi, secara sederhana, kompensasi ini memiliki arti segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atau hasil kerjanya. Kompensasi ini yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat berupa uang, pemberian material, fasilitas atau kesempatan karir yang lebih baik. Materi selanjutnya, tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama yaitu pengalokasian SDM secara efektif. Artinya, pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan baik. Tujuan yang kedua, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Artinya mempertahankan karyawan yang dianggap potensial dan berkualitas agar tetap bekerja. Hal ini bertujuan untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi. Tujuan yang ketiga yaitu menjamin adanya keadilan dalam perusahaan. Artinya, balas jasa perusahaan yang sudah dilakukan seorang karyawan kepada perusahaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengefisiensi biaya. Artinya, jika sebuah perusahaan mengadakan program kompensasi rasional, maka pada akhirnya membantu perusahaan memiliki dan mempertahankan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Maisaro dengan NIM 401180319. Saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang pemberian kompensasi, undang-undang yang mengatur, dan juga manfaat pemberian kompensasi. Latar belakang pemberian kompensasi. Selama ini pemberian kompensasi finansial dirasa belum cukup maksimal dan juga belum bisa memenuhi kebutuhan karyawan. Pemberian kompensasi ini bagi perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan penilaian kerja terhadap karyawannya, seberapa besar karyawan itu berpotensi tinggi untuk memajukan perusahaannya. Lalu pemberian kompensasi itu bisa berupa gaji dan juga tunjangan. Pemberian kompensasi itu juga bisa dinilai dari kinerja, mutu kerja, atau jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan karyawan. Lalu apa saja manfaat pemberian kompensasi? Manfaatnya yang pertama bagi perusahaan yaitu bisa memberikan ikatan atau keterkaitan antara karyawan dan juga perusahaan. Dan juga bisa menarik karyawan yang memiliki keterampilan tinggi untuk bisa memajukan perusahaan. Apa saja juga manfaat bagi karyawan? Itu banyak. Manfaatnya bagi karyawan itu bisa memunculkan motivasi kerja mereka, bisa meningkatkan prestasi juga, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga juga, serta bisa meningkatkan status karyawan. Undang-undang yang mengatur itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, Pasal 88 Ayat 1
itu bahwasanya semua pekerja atau buruh itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan juga gaji yang sesuai. Lalu pasal 89 ayat 1 bahwasanya upah minimum itu ditetapkan sesuai wilayah kabupaten atau kota dan juga menurut sektor di wilayah tersebut. Tapi untuk sekarang perbedaannya adalah bahwasanya upah minimum itu ditetapkan sesuai provinsi, standar provinsi, bukan lagi standar kabupaten atau kota. Lalu untuk pasal 90 ayat 1 itu bahwasanya pengusaha itu dilarang memberikan upah yang minimum atau kurang dari minimum upahnya, karena kalau kurang bisa dilakukan penangguhan. Untuk pasal 94 ayat 1 bahwasanya komponen upah itu terdiri dari gaji pokok dan juga jumlah tatap muka. Perbedaannya dengan undang-undang yang sekarang itu ada beberapa yang dihapus, seperti contoh untuk cuti melahirkan atau hamil itu sudah tidak diatur berapa persen gaji yang masih bisa dia terima, itu dihapuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 401180 323. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk pemberian kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung dan kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung. Kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung yaitu seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan tunjangan pendidikan. Yang kedua yaitu kompensasi non-finansial, dibagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai, peluang untuk dipromosikan, mendapat jabatan sebagai simbol status. Sedangkan kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja, yaitu seperti ditempatkan di lingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang baik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komponen kompensasi. Komponen kompensasi itu ada 4. Yang pertama gaji, yang kedua upah, yang ketiga insentif, dan yang keempat kompensasi tidak langsung. Yang pertama gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan serta mempunyai jaminan yang pasti. Dengan kata lain, akan tetap dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja. Yang kedua yaitu upah. Upah merupakan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja melalui masa atau syarat-syarat tertentu. Yang ketiga yaitu insentif. Insentif yaitu tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Yang keempat yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung yaitu kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi.
Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Apabila penawaran tenaga kerja lebih banyak dari lowongan pekerjaan, maka kompensasi yang diberikan relatif lebih kecil. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja atau pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi yang akan diberikan relatif lebih besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar lebih baik, maka tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan semakin besar. Sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin yang kurang, maka tingkat kompensasi yang diberikan relatif lebih kecil. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi buruh. Jika dalam suatu perusahaan memiliki serikat buruh yang kuat dan berpengaruh, maka pemberian kompensasi akan relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki serikat buruh yang kecil dan juga tidak berpengaruh. Lalu yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan yang baik dan juga banyak, maka pemberian kompensasi akan lebih besar dibandingkan dengan karyawan yang memiliki pekerjaan yang kurang baik dan juga sedikit. Lalu yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepresnya. Suatu perusahaan tidak dapat memberikan upah ataupun kompensasi secara cuma-cuma atau dengan sewenangnya, karena dalam pemberian kompensasi diatur dalam undang-undang, sehingga suatu perusahaan tidak bisa memberikan kompensasi secara cuma-cuma, secara sewenang-wenangnya. Lalu yang keenam, biaya hidup. Jika biaya hidup di suatu lingkungan perusahaan ini tinggi, maka pemberian kompensasi akan relatif tinggi juga. Sebaliknya, jika biaya hidup di suatu perusahaan relatif rendah, maka pemberian kompensasi akan rendah juga. Contohnya, apabila suatu perusahaan berdiri di daerah Jakarta, maka pemberian kompensasinya akan lebih tinggi karena biaya hidup di Jakarta lebih tinggi. Lalu yang ketujuh, posisi jabatan karyawan. Jika suatu karyawan memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka pemberian kompensasi akan lebih tinggi pula, karena karyawan yang memiliki jabatan lebih tinggi memiliki wewenang dan juga tanggung jawab yang lebih besar. Sebaliknya, jika karyawan atau pegawai memiliki jabatan yang rendah, maka pemberian kompensasi akan lebih kecil karena wewenang dan juga tanggung jawabnya lebih kecil pula. Lalu yang terakhir, pendidikan dan pengalaman. Jika pendidikan seorang pegawai lebih tinggi dari pegawai lainnya, maka pemberian kompensasi akan lebih tinggi pula karena kecakapan dan keterampilannya pun akan lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang lebih rendah, sehingga pegawai yang memiliki jabatan lebih tinggi memiliki kompensasi yang lebih besar. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kompensasi. Pemberian kompensasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan atau kinerja karyawan,
Karena dalam pemberian kompensasi harus secara adil dan juga layak atau sepadan dengan kinerja karyawan. Karena jika pemberian kompensasi tidak sepadan dengan apa yang telah dikerjakan karyawan, maka akan menimbulkan protes terhadap perusahaan. Apabila suatu perusahaan memberikan kompensasi yang layak dan juga sepadan, maka kinerja karyawan akan lebih baik dan juga dilakukan dengan maksimal. Sebaliknya, jika pemberian kompensasi tidak layak atau tidak sepadan dengan kinerja karyawan, maka kinerja karyawan pun akan menurun. Mungkin misalnya karyawan akan melakukan pekerjaannya secara malas-malasan atau tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal. Lalu pemberian kompensasi pun harus dilakukan secara adil. Misalnya pemberian kompensasi yang dilakukan kepada pegawai yang memiliki jabatan yang sama harus diberikan pula kompensasi yang sepadan atau sama. Karena jika tidak diberikan kompensasi yang sama, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial dan juga akan memunculkan masalah baru pada suatu perusahaan.